Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kasih setia dan anugerahnya terus melimpah di atas hidup kita. Shalom. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54. Ya, katanya minggu yang lalu. 54 tahun. Gereja kami di bulan depan baru 35 tahun. Ya, kita bersyukur dan juga mengucapkan selamat untuk anak dari Bapak Pujianto, Paulus Pujianto yang kemarin sudah melangsungkan pernikahannya. Ya, Tuhan rindu setiap kita mengalami sebuah pertumbuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena itu dibutuhkan di dalam hidup saya dan saudara, yaitu sebuah perubahan. Hidup kita, perubahan itu adalah mau belajar terus. Kalau kita tidak mau belajar dan mengalami sebuah perubahan, maka kita akan mengalami kematian. Karena itu Tuhan rindu hidup kita berubah atau mati. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Mungkin sudah lama tidak pernah bertemu. Perkenalkan dulu, nama saya Yohanes Sarjono. Saya mengembalakan ada di dekat rumahnya Bapak Gembala di Citra 1. Puji Tuhan. Ya, kita melihat tadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pujian-pujian yang kita naikkan, itu menggambarkan hidup saya yang tadinya mungkin jauh daripada Tuhan, jahat dan rusak. Tetapi karena kasih dan anugerahnya dari Tuhan Yesus, Dia mau hadir dan menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga ketika kita sadar bahwa kalau kita adalah sebuah anugerah dan kemurahan Tuhan, itu maka harusnya setiap kita mengalami pertumbuhan, mengalami semangat yang baru setiap hari, setiap saat. Dan roh kita terus menyala-nyala. Yang mengerti katakan amin. Kita melihat sebuah contoh yang hari ini saya akan bagikan. Ada beberapa hal tentang Yakub. Kita melihat pribadi Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 25. Yakub menjadi, kita mengerti Yakub itu seorang penipu. Dan bahkan dia bukan saja dia menipu kakaknya. Tetapi dia ingin keluar dari sifat atau kehidupan lamanya menjadi seorang penipu. Itu begitu sulit. Dan ketika dia di dalam keluarga, dia juga menipu ayahnya Ishak. Ketika dia ingin mendapatkan berkat karena hak kesulungan telah diberikan kepada Esau, kakaknya, yang diganti dengan sop kacang merah. Tetapi Yakub merindukan saat ayahnya masih hidup. Yakub itu dia ingin supaya berkat hak kesulungan juga itu juga terjadi atau dia miliki di dalam hidupnya. Karena itu dia menipu ayahnya. Meskipun ayahnya tidak bisa melihat lagi, dia memakai bajunya Esau. Dan ayahnya ketika dia berkata, suaranya seperti suara Yakub.
tapi tubuhnya adalah Esau. Akhirnya ayahnya memberkatinya. Tetapi bukan itu saja. Ketika Yakub sudah berkeluarga, dia juga menipu mertuanya Laban. Di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-20 dikatakan, Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi hidupnya sebagai seorang licik dan penipu terus-menerus, sehingga hidupnya dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh keegoisan, ingin menyelamatkan dirinya. Karena itu dia mendengar bahwa kakaknya sedang menuju di tempat di mana Yakub dengan keluarganya ada. Maka Yakub dia mempersilahkan istri, anaknya, dan harta bendanya, kambing dombanya untuk duluan untuk pergi. Dan ketika Yakub seorang diri, dia belakangan dia sebagai seorang kepala keluarga, dia karena ketakutan, kehidupan yang penuh dengan penipuan itulah yang akhirnya membawa dia egois. Dan ketika semuanya, anak istrinya dan harta bendanya, dia sudah melewati sebuah sungai Yabok. Akhirnya Yakub mulai menyeberang sungai itu. Ketika di tengah sungai, malaikat Tuhan dia menjumpai Yakub. Dan di situ sebuah peristiwa yang penting, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang mengubah hidupnya. Mengapa kita perlu mengalami sebuah pertumbuhan? Pertumbuhan yang harus gerejanya, saya dan saudara harus mengalami sebuah pertumbuhan yang terus menerus. Bagaimana kita bertumbuh bukan saja secara jasmani, tetapi kita juga secara rohani. Tuhan merindukan pertumbuhan gerejanya. Apalagi Tuhan memberikan kesempatan gereja ini boleh mengalami berbagai proses perjuangan kehidupan. Sehingga kalau ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah yang membuat setiap saya dan saudara harus mengalami sebuah pertumbuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 24. Ya, mari kita baca ini bersama-sama. Kejadian pasal 32 ayat 24 mengatakan demikian. 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Satu pergulatan. Berarti kalau orang bergulat bisa banting-bantingan kan ya. Bisa jatuh, bangun lagi. Terus bergulat lagi, jatuh. Coba sepanjang malam. Yakub menyadari inilah kesempatan. Dia ingin mengalami sebuah perubahan hidup. Dia ingin melepaskan dari setiap ketakutan.
dan kecemasan, kekhawatiran, dan egois yang membuat dirinya menguntungkan dirinya sendiri. Di dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 4 juga dikatakan, Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi Yakub kenapa dia bergulat? Kenapa dia bergumul dengan malaikat? Dan dia tidak mau melepaskannya. Dan bahkan Yakub rindu malaikat Tuhan memberkati dia. Dikatakan di dalam kitab Yesaya itu Yakub menangis dan meminta belas kasihan kepada Allah, kepada Tuhan, untuk melepaskan segala ketakutan, kecemasan menghadapi kakaknya. Dan kita bersyukur karena Yakub mau dengan kerendahan hati menyadari bahwa dia tidak bisa hidup kalau bukan pimpinan penyertaan Tuhan yang menolong dia. Karena itu dia bergumul, dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 25 Kejadian 32 mengatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Malaikat itu dia memberkati Yakub dan mematahkan sendi pangkal paha. Artinya segala kesombongan, kekuatan Yakub yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri, menjadi orang egois. Maka Yakub disadarkan, dibaharui ketika dia bertemu dengan malaikat. Dia menjumpai, bergulat dengan malaikat Tuhan. Perjumpaan pribadi itulah titik balik kehidupan Yakub. Seorang yang licik, seorang penipu, menjadi pahlawan Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita juga banyak pergumulan untuk diri kita. Apalagi kita sudah, kalau hidup kita seperti gereja ini sudah 54 tahun. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang terekam dan terus masih ada dalam daging kita. Tuhan rindu untuk kita melepaskan satu-satu. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Tuhan ingin supaya gerejanya, saya dan saudara, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin kalau selama ini kita tidak bergairah lagi, tidak bersemangat lagi, ada doa, ya itu saja yang datang. Yang lain no comment atau tidak terlibat. Kalau ada pemuridan atau kelompok sel, ya itu yang ikut saja. Tapi saya percaya di sini tidak demikian. Amin. Jadi waktunya gerejanya mengalami sebuah pertumbuhan terus. Mau belajar. Ya, mengalami sebuah pertumbuhan. Saya percaya ketika kita sadar bahwa diri kita, saya dan saudara, membutuhkan, ya melepaskan
segala rekaman ikatan kedagingan ini. Supaya kita dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Sehingga melalui hidup saya dan saudara, dengan perjumpaan pribadi itulah yang membuat kita bergairah. Ibadah jam 9, setengah 9 kita sudah datang. Dan kita rindu Tuhan terus bekerja. Bangku-bangku yang masih kosong, kita berdoa supaya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kalau tempat ini sudah penuh, maka kita rindu ada ibadah yang kedua. Kalau ibadah yang kedua ada penuh, kita rindu ibadah yang ketiga. Kita rindu kalau Tuhan waktunya kita rindu, kita bisa membuka tempat-tempat baru. Bisa di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Saya bersyukur sejak umur 15 tahun Tuhan jamah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Membuat saya sadar bahwa hidup saya yang saya miliki itu sebuah anugerah Tuhan. Saya ceritakan waktu anak-anak umur 2 tahun seperti anak ini ya. Ini umur berapa? Oh, sudah 4. Mungkin lebih kecil lagi. Ya. Itu kalau anak kita bangun pagi yang dicari siapa? Iya, mamanya. Kalau mamanya anak kita cari mamanya, biasanya kalau pagi-pagi banyak ada di mana? Iya, di dapur. Waktu itu saya juga bangun pagi waktu masih kecil. Saya cari mama saya, ya ada di dapur. Waktu itu mama dengan mak juga sedang mempersiapkan dagangan berdagang, berjualan. Dan hari itu saya tidak tahu sebuah peristiwa boleh terjadi dalam hidup saya. Saya bangun seperti biasa, saya cari mama saya ke dapur. Saya tidak tahu mak saya baru saja mendidihkan air panas, ditaruh di bawah. Dan saya tidak tahu di belakang saya ada air panas. Saya hanya mundur beberapa langkah, langsung masuk ke air panas itu. Waduh, mama dan mak kebingungan dan akhirnya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditolong, ditanganin oleh dokter. Peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, baik kena air panas maupun kena api terbakar, semua lewat. Innalillahi. Dan dokter sudah berusaha menanganinya. Dan akhirnya dokter mengatakan kepada papi mami saya, supaya anak ini bawa pulang saja. Dalam kondisi yang masih lemah, belum terjadi kesembuhan. Dokter sudah mengatakan seperti itu, sudah tidak ada harapan. Ya, karena papi mami saya sudah dalam Tuhan, ya dibawa pulang saja. Dan tidak dibawa pulang, tapi dibawa ke gereja. Biar mati hidup ada di gereja. Karena tidak tahan, tidak tega. Ya, gereja dengan rumah, ya tidak jauh, hanya mungkin 5 rumah dari sini. Kayak gitu ya, dengan gereja. Dan setiap saat papi mami saya datang ke gereja untuk menengok anaknya. Dengan pendetanya berdoa, tiap hari minta Tuhan bekerja. Kemurahan Tuhan, karena secara medis sudah tidak ada harapan. Setiap hari. Kemudian beberapa minggu akhirnya Tuhan berkemurahan, melakukan mujizatnya. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Ketika umur 15 tahun itulah Tuhan ingatkan saya.
Saya melihat kasih anugerah Tuhan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Itulah yang membuat saya ingat bahwa hidup saya adalah anugerah. Maka ketika seorang hamba Tuhan mengatakan siapa yang mau mempergunakan hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan, maka saya maju dan saya menyerahkan hidup saya karena Tuhan begitu baik memberikan hidup yang baru dalam hidup saya. Sehingga sejak itu umur 16 tahun saya ke Petamburan dan sampai hari ini diberikan kesempatan untuk mengembalakan 47 tahun dalam pelayanan. Itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya tahu perjumpaan pribadi itulah, kasih Tuhan itulah yang membuat saya semangat, membuat saya bergairah. Dan itulah yang memperbaharui Yakub ketika dia ingin bertemu dengan Esau. Maka Yakub mulai mempersiapkan diri. Dia tidak lagi di belakang, tetapi dia sekarang di depan. Dia minta supaya istri dan anak-anaknya ada di belakang dia. Dia terus maju menemui Esau, kakaknya. Karena Esau sedang berjalan menuju di tempat dia dengan 400 tentaranya. Dan itulah yang membuat Yakub mengalami sebuah perubahan hidup. Dia tidak lagi menjadi seorang yang licik, seorang yang penipu, seorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang Yakub tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Akhirnya malaikat itu memberkati Yakub. Dan akhirnya dia pergi. Meskipun kakinya terpelecok, ya tidak seperti dulu. Yakub menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan melalui hidupnya, Yakub dapat menggenapi rencana Tuhan. Menjadi seperti nubuatan kepada Abraham, kakeknya. Bahwa Tuhan akan memberikan bangsa Israel seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dan itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat Yakub tidak mudah menyerah. Perjumpaan pribadi ketika umur 15 tahun itu Tuhan ingatkan terus. Ketika saya ingat salib Kristus setiap saat, setiap hari. Itulah yang membuat saya semangat. Saya bersyukur istri saya sudah 5 tahun, hampir 6 tahun Tuhan panggil pulang ke surga. Saya sendiri ya. Tapi ketika saya merasa sendiri, saya tahu bahwa saya tidak pernah sendiri. Tetapi justru ketika saya ingat perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat saya tetap semangat. Sehingga saya, kalau istri saya sudah menyelesaikan tugasnya, maka saya harus bisa juga menyelesaikan tugas saya dengan baik. Karena itu saya terus ingin mengalami sebuah pertumbuhan terus. Ingin belajar terus. Dan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya atau kesempatan saya dapat
melakukan setiap kehendak Tuhan. Saya melakukannya. 1 tahun yang lalu ketika saya merintis pelayanan yang baru di Suwarna Sutra di Tangerang, Cikupa. Gereja yang ke-17 yang kami rintis. Dan saya bersyukur Tuhan buka jalan. Kadang-kala biasanya saya yang melakukannya. Tapi saya bersyukur saya punya tim yang mulai mengerti dan mereka bisa mengambil alih apa yang saya biasa lakukan, mereka lakukan. Sehingga sudah hampir 1 tahun ini gereja ini mulai berkembang. Tapi 2 tahun yang lalu kami juga merintis pelayanan di Sepatan, daerah Sepatan, Tangerang. Dari satu tempat yang kecil itu sudah 1 tahun merintis diresolusi oleh masyarakat. Ya memang di situ ya akhirnya tempat itu tidak bisa dipakai, tapi akhirnya kami belajar seperti gereja di Kisah Para Rasul, yaitu mulai dari rumah ke rumah. Dari tempat itu kurang lebih sudah 10 kakak lebih, dan akhirnya kami bisa mungkin ya kalau Tuhan izinkan ke depan dari 1 tempat bisa menjadi 5 tempat. Dan saya tahu ini sebuah anugerah Tuhan. Ketika gerejanya mengerti bahwa kalau perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi membuat kita tidak mudah menyerah. Mungkin ada pergumulan yang selama ini kita hadapi. Tapi kita ingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Maka harusnya kita terus belajar untuk tadi terhubung. Kita melekat kepada Tuhan. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Supaya kita mengerti setiap isi hatinya Tuhan. Untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Menjadi seorang yang bukan troublemaker. Menjadi pembuat masalah. Tetapi kita harus menjadi pembuat sejarah. Amin. Karena itu setiap kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Amin. Karena itu kita harus meninggalkan kedagingan kita. Meninggalkan keegoisan kita. Kalau selama ini mungkin kita ingin nyaman, ingin enak terus. Kita rindu. Mulai hari ini kita harus mengalami pertumbuhan. Apa yang menjadi visi gereja ini? Apa yang menjadi kerinduan pemimpin saudara gembala saudara dan gereja ini? Mari kita bersama-sama mulai bersehati mendukungnya. Kita belajar untuk bersama-sama menghadirkan kerajaannya. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, disitulah kita juga dapat mempermuliakan Tuhan. Salah satu contoh, Tuhan juga uji hidup saya. Saya mulai berkata beberapa tahun ini, saya mulai komitmen dalam diri saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak boleh marah. Saya harus bisa menghadapinya dengan sukacita, dengan tenang. Tahun lalu diizinkan Tuhan waktu Paskah, kalau Paskah atau Natal pasti gereja ini pasti penuh kan? Iya. Jadi tempat kami juga penuh. Dan yang menjadi masalah adalah parkir. Jadi karena parkirnya tidak mencukupi, waktu itu di sebelah gereja kami
Karena kami di perumahan, ya gereja kami juga dekat dengan rumah tetangga. 3 rumah dari gereja kami. Ada seorang anak muda yang ngomel-ngomel. Ya. Itu mobil hanya kena sedikit pantat dari mobil. Ya, itu ke rumah dia. Tapi tidak menghalangi jalan masuk rumahnya. Wah, dia sudah maki-maki. Wah, kata-katanya kurang baik. Itu ditujukan kepada saya. Tapi ketika jemaat yang mendengar panas, wah, jemaat marah. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, dia lapor kepada saya bilang, ya sudah, tenang saja, tenang. Nanti setelah selesai acara nanti bisa diselesaikan. Ya, akhirnya kami panggil dia, selesaikan. Wah, dia marah, wah, kesal. Saya berkata, Yohanes, kamu harus tenang, ya, kamu bisa menghadapinya dengan sukacita. Nah, ketika, ya nggak apa-apa, kamu maki saya, kamu marah kepada saya, nggak apa-apa. Nah, saya berkata saya mulai belajar, saya minta maaf, ya, karena itu adalah tanggung jawab saya belajar minta maaf kepada dia. Terima kasih untuk masukannya. Saya rindu ke depan tidak akan terjadi lagi. Dan akhirnya ketika mereka orang ini sudah marah, akhirnya saya tenang, saya hadapi dengan tenang, damai. Akhirnya orang itu akhirnya juga tenang dan akhirnya dia bisa menerima dan dia juga akhirnya minta maaf juga. Mungkin dia emosi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu bisa terjadi ketika satu dengan yang lain terus mengalami gesekan satu dengan yang lain. Apakah kita berkata, saya sebel dengan orang itu, ada di sini lagi. Lebih baik saya di sana saja. Ya, saya percaya kita tidak akan melakukan demikian. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka menyadari dirinya akan mengalami sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk dapat melepaskan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu orang yang berani tidak mudah menyerah adalah orang yang juga berani berkorban. Mungkin dia berkorban pikiran, ya, dia berkorban tenaga, berkorban uang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan rindu kita juga menjadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mudah menyerah. Dan orang ini berani mendahulukan Tuhan dengan dikatakan membangun mezbah. Di kitab Kejadian pasal 33 ayat 20 mengatakan demikian. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel Allah. Ya. Di dalam Kejadian 36 ayat yang ketiga, 35 ayat yang ketiga, ya, next. Mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh.
Jadi Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia selalu mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Saya percaya gereja ini dibangun karena salah satu yang dilakukan adalah melalui doa. Amin. Kalau ada gereja ini doa, saya mendorong setiap kita terlibat, rindu supaya Tuhan dapat bekerja lagi. Apalagi mungkin pernah juga doa pagi. Ya, mungkin ada dilakukan. Kita rindu juga sebelum melakukan segala sesuatu, kita menyerahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memimpin hidup kita dan menyertai setiap perjalanan gerejanya. Karena itu saya bersyukur setelah pandemi sampai hari ini, meskipun kami melalui online ya, sudah 3 tahun setiap pagi. Ya, kami ada doa pagi. Dan saya bersyukur meskipun ada doa-doa yang lain, tapi kita percaya ketika setiap kita berani mendahulukan Tuhan, maka seperti Yakub, akhirnya Yakub dapat menjadi berkat bagi anak cucu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 21, mari kita katakan bersama-sama ayat ini. Kita katakan 2, 3. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi Yakub itu sudah tua, dia harus pakai tongkat untuk menolong supaya kuat. Dia masih tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang seumur hidupnya. Pentingnya setiap kita mengalami Tuhan terus-menerus, sehingga kita tidak mudah menyerah. Bahkan hidup kita terus dapat menjadi berkat bagi Tuhan. Karena Tuhan tetap disenangkan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya berdoa gereja ini akan dipakai Tuhan lebih lagi melalui hidup saudara untuk terus mengalami sebuah pertumbuhan. Dan kalau kita sudah menikmati mengalami Tuhan, kita rindu ada banyak orang yang lain yang belum mengalami Tuhan. Juga kita dapat menyampaikan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan juga dapat mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk kebenarannya. Mari kita sambil mempersiapkan diri masuk di dalam doa. Kita boleh berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam keadaan apapun, waktu berlimpah maupun dalam kekurangan. Pada waktu kita kuat maupun dalam lemah, kesempatan yang Tuhan berikan, kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bisa musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat setiap musim kehidupan, Terima kasih Tuhan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau siang hari ini saudara berkata, Tuhan, kalau Tuhan telah memimpin gereja-Mu begitu luar biasa, dengan melalui berbagai tantangan, masalah, proses yang ada, seperti dalam hidup kita, Tuhan izinkan pengalaman, masalah, proses yang ada bukan membuat kita lemah. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Karena itu kita mulai terus bertumbuh, mengalami Tuhan kembali. Tuhan, aku ingin mengalami Tuhan. Engkau jumpai aku lagi, supaya aku tetap semangat, aku tetap bergairah untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kalau ini yang menjadi kerinduan kita, kita nyanyikan pujian ini, refnya sekali lagi sambil kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya.
lawat setiap kami. Engkau sentuh setiap kami. Engkau jumpai setiap kami. Kalau kami ada yang lemah, jamah dan berikan kekuatan. Kalau ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jadi sembuh. Ketika pengharapan kami hilang, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi kami semakin mendekat, semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan setiap kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami untuk terus dapat menghadapinya, dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Karena itu berkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, supaya roh Tuhan terus menyala-nyala di dalam hidup kami. Dan gereja-Mu tempat ini boleh menggenapi setiap rencana Tuhan yang besar. Pakai hamba-Mu, Gembala Jemaat tempat ini, Bapak Paul Pujianto dan seluruh keluarga dan keluarga besar GB Gunung Sari ini. Kami berdoa Tuhan yang akan melipat gandakan terus apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga gereja ini boleh dipakai Tuhan menjadi berkat, bukan saja lingkungan Kemayoran, Jakarta, bahkan menjadi berkat Indonesia, bahkan dunia. Kami bersyukur karya dan anugerah-Mu yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan terus bekerja di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biar setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang layak kami tinggikan, yang telah melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya anugerah-Mu sempurna memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita ini diberkati, katakan amin. Setelah duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk waktu.